Giliran Fachri Hamzah membongkar aktor di balik naskah film dokumenter Dirty Vote. Muatan politisnya sangat kuat sekali dan mudah diterka siapa pembuat skenario. Dan mereka yang tiga itu siapa? Coba kita dengarkan sama-sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nih ya. Kita disuruh memasuki minggu tenang katanya. Tapi mereka menggunakan segala cara untuk menyerang di detik-detik terakhir yang sama sekali tidak bikin tenang. Kalau yang mengerti sih nggak apa-apa. Kita udah paham siapa mereka juga dari dulu juga. Posisinya, intinya adalah mereka tidak mau ada kelompok lain yang lebih pintar dari mereka. Apalagi kalau kelompok yang lebih pintar itu berkuasa. Itulah sebabnya mereka di awal-awal itu tenang membiarkan Pak Jokowi berkuasa. Karena pada dasarnya mereka menganggap Pak Jokowi itu tidak cerdas dan gampang dipengaruhi, dikendalikan atau ditekan. Ini kelakuan orang-orang ini dari dulu begitu. Jadi kalau dia lihat pemerintahannya itu lemah, nggak berdaya, nggak pinter, nggak cerdas itu mereka senang itu. Tapi kalau udah mulai kelihatan ada yang lebih pintar dari mereka, lebih jago, lebih ngerti dunia internasional, nah itu mereka takut tuh, karena peran mereka itu bisa makin lama makin hilang. Karena kan andalan mereka kan cuma itu kan, mondar-mandir ke luar negeri, jadi antek asing, bekerja untuk kekuatan luar, menyiapkan pemerintahan yang lemah, yang gampang ditekan, yang gampang dikendalikan oleh lobby dan kekuatan asing. Kalau nggak bisa pakai uang, dia pakai yang lain-lain. Itu aja kelakuannya mereka dari dulu. Nah sekarang ini masalahnya adalah mereka takut karena yang akan menang ini berdasarkan survei adalah orang yang kuat, orang yang pinter, orang yang mereka tidak akan bisa kendalikan, orang yang mampu berbahasa asing lebih dari mereka, orang yang bisa punya exposure di luar negeri lebih kuat dari mereka. Pengaruh mereka akan hilang. Partai-partai yang banyak orang pinternya, banyak orang yang susah ditekan, susah dikendalikan, pikirannya itu mereka nggak suka itu. Mereka suka kalau partai-partainya itu yang korup, yang konservatif, yang bego, itu yang mereka senang. Mereka nggak suka kita pinter, mereka nggak suka bangsa ini jadi merdeka. Karena sesungguhnya mereka adalah bekerja untuk agenda orang lain. Dia tekan-tekan kita supaya mengikuti standar maling-maling di luar negeri itu. Negara-negara yang kerjanya itu mau merampok kita, menghabiskan sumber daya alam kita, menyedot hasil bumi kita, lalu kemudian menjadikan kita sebagai tempat bagi pekerja murah yang ditindas. Nanti kemudian setelah itu mereka mengirimkan barang-barang mereka ke sini supaya kita menjadi pasar mereka. Siklus kapitalisme kolonial ini terus mereka mau praktekkan. Pokoknya tidak boleh Indonesia menjadi negara kuat, pemikirannya kuat, banyak orang-orang pintar di belakangnya, banyak orang-orang yang ngerti persoalan di dalamnya, dipimpin oleh orang yang ngerti geopolitik, ngerti permainan dunia-dunia global sekarang, dan ngerti bagaimana caranya memperkuat rakyatnya sehingga nggak mau lagi ditindas dan nggak mau lagi dijajah oleh kelompok-kelompok itu. Nah, itu yang mereka cemaskan. Bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini adalah kecemasan luar biasa yang mereka tidak pernah duga dan bayangkan bahwa dua tokoh besar ini akan bersatu. Udah gitu didukung oleh kelompok-kelompok yang pinter, yang mampu berpikir, yang bisa berbahasa asing, bisa punya kekuatan lobby. Sehingga apabila Pak Jokowi menang, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menang mengusung kekuatan Prabowo Gibran, ini adalah nightmare buat mereka, ketakutan luar biasa. Maka dibuatlah halusinasi, akumulasi dari berita-berita yang sudah kita klarifikasi dari masa-masa yang lalu,
disiarkan kembali seolah-olah sesuatu yang baru. Itu semua omong kosong yang sudah dijawab dan sudah selesai, dapat keputusan akhir, keputusan pengadilan, keputusan lembaga-lembaga yang berwenang. Sekali lagi, kita harus tetap bersatu memenangkan Prabowo Gibran. Ini adalah masa depan kita yang mereka tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu Fahri Hamzah. Saya sepakat. Jadi saya itu salah satu orang yang ketika film dokumenter itu ada, yang tidak terlalu tertarik. Ketika klik masuk, oh dia hanya menampilkan data-data yang memang sudah beredar di media sosial. Orang sudah tahu kok. Dan kemudian bantahannya juga sudah ada. Tetapi mereka kumpulkan, dijadikan satu. Diceritakan ulang. Nggak jauh beda memang seperti pembaca berita. Dia hanya membacakan data yang ditampilkan. Nggak ada narasi tambahannya. Wis, cuma membacakan data aja. Sama seperti pembaca berita. Nggak jauh beda. Di televisi-televisi kan suka ada tuh tampilan data dibacakan seperti sedang membacakan polling. Jadi kalau dikatakan film juga enggak lah menurut saya. Seperti sedang membacakan berita aja. Mengucapkan data-data yang memang sudah ada. Lalu kemudian dimunculkannya di hari tenang. Ini yang membuat orang tidak tenang. Apakah film ini layak untuk kemudian diluncurkan di masa tenang? Menurut saya nggak layak. Dan pasti ada tujuan tertentu, ada tujuan politik di belakangnya. Tujuannya kepada siapa? Untuk merugikan siapa dan menguntungkan siapa? Ya, tentu kita bisa cerna sama-sama. Dan bila kita mendengar penjelasan Fahri Hamzah, mereka terganggu dengan Pak Jokowi, mereka terganggu dengan Prabowo Subianto, mereka terganggu dengan kekuatan, kecerdasan, dan lain sebagainya, elektabilitas dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dibuatlah segala cara untuk meruntuhkan citranya. Bayangkan, kemarin itu Ibu Koni sampai mengatakan, dalam rangka untuk menghancurkan elektabilitas nih, menghancurkan kepercayaan publik kepada Prabowo dan Gibran ya. Ibu Koni sampai mengatakan, Prabowo itu hanya akan jadi presiden 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah ya. Sisanya akan diganti oleh Gibran. Bahkan nggak segan-segan dia mengatakan Prabowo akan dihabisi oleh Jokowi. Bahkan kata Ibu Koni, bila saya jadi Jokowi, bila saya jadi Gibran, udah aja besok matiin Prabowo. Tetapi di sisi lain, Ahok mengatakan bahwa Jokowi itu ditipu oleh Prabowo. Bayangkan. Ini kan diserang dari berbagai sisi. Di sisi lain katanya Prabowo seolah-olah yang ditipu oleh Jokowi. Di lain sisi ada narasi yang mengatakan bahwa Jokowi yang sebetulnya ditipu oleh Prabowo. Coba. Artinya semua narasi-narasi ini dilemparkan ke media sosial ya, dalam rangka meremukkan kepercayaan publik kepada 02. Dan dalam rangka menghancurkan elektabilitasnya yang sudah semakin moncer, minimal secara survei. Dan mereka terganggu dengan survei itu. Fakta, yakin itu fakta. Mereka berlomba untuk masuk putaran kedua. Sementara Prabowo berjuang untuk supaya 1 putaran. Ini kan beda level. 01 dan 03 berjuang untuk bisa masuk putaran kedua. Prabowo berjuang untuk bisa 1 putaran. Udah beda level. Udah pasti masuk putaran kedua kalau 2 putaran. Prabowo. Mereka sedang ganyang-ganyangan tuh antara 01 dengan 03. Otomatis, apalagi yang 03, mesti terus menggojlok, membuatkan framing, busuk, jahat, dan lain sebagainya kepada 02. Supaya apa? Supaya pendukung 02 yang sudah menetapkan itu kembali mencabut ketetapannya, kembali mendukung 03.
Karena anggapannya inilah yang lebih baik, inilah yang lebih mewakili rakyat dan lain sebagainya. Kan itu harapannya, kan itu bayangannya. Tetapi saya yakin bahkan dengan film ini diluncurkan tidak akan menggeserkan sedikit pun keyakinan publik terhadap pilihannya. Boleh jadi ini akan menghadirkan simpati publik. Oh, sampai segininya melakukan penyerangan. Nggak di panggung perdebatan, nggak di luar panggung, sekarang di masa tenang tetap aja diserang. Jangan-jangan ini justru akan menghadirkan simpati masyarakat kepada 02. Gitu dong. Itu loh, ini masyarakat kita loh. Masyarakat kita itu gampang simpati, hati-hati. Yang mendapatkan simpati itu yang menang. Kan itu. Kalau urusan ngomong, keduanya ini lebih jago. Ganjar dengan Anies Baswedan di atas panggung. Prabowo diam aja. Tapi yang hakikatnya menang, mendapatkan suara publik, suara masyarakat, simpati masyarakat, itu adalah Prabowo. Terlihat kalah padahal menang gitu loh. Karena kan semuanya dalam rangka merebut hati rakyat. Tentu merebut hati rakyat ini kita harus tahu karakteristik masyarakatnya. Masyarakat kita itu nggak suka kalau kemudian menyerang terlalu brutal dalam tujuannya urusan politik, kepentingan elektoral. Nggak suka masyarakat kita tuh. Ya, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya tidak akan terpengaruh dengan film-film kayak gitu. Enggak. Saya mah tertawa aja melihatnya. Jujur saya belum nonton sampai full karena ya ngantuk lah nontonnya. Kirain film apa gitu. Enggak, itu pembaca berita aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.